Pemirsa, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Ahmad Sodik dan juga 5 orang lainnya ditahan KPK terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Uang ratusan juta rupiah disita diduga sebagai pelicin. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Profesor Ahmad Sodik, Rektor Universitas Jenderal Sudirman, dan Nurman Ariprayoga selaku Wakil Rektor 3 sebagai tersangka kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Fakultas Kedokteran. Keduanya terjaring operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah dengan barang bukti uang pelicin senilai ratusan juta rupiah. KPK juga menetapkan tersangka lainnya, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta, Dian Mulia Wardana, Adi Wiharto, dan Mulyono sebagai tersangka. Pada Agustus 2026, Saudara NAP, selaku Wakil Rektor 3 Unsut, atas sepengetahuan Saudara ASO, selaku Rektor Unsut melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk 1 mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak-anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. KPK menduga adanya pemberian uang ratusan juta rupiah untuk bisa masuk menjadi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Para tersangka 20 hari pertama sejak 21 Agustus sampai dengan 9 September 2026 ditahan di rutan cabang Gedung Merah Putih KPK. Kemana Pak? Statement Pak di pemeriksaan Pak. Sebelumnya 14 orang ditangkap KPK termasuk Rektor Unsut. Penyidik menangkap 12 orang di wilayah Purwokerto dan 2 orang di Jakarta. Benar bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Purwokerto, Jawa Tengah, di mana dalam kegiatan penyelidikan tersebut kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi. Dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 14 orang, 12 orang diantaranya diamankan di Purwokerto dan 2 orang lainnya diamankan di Jakarta. Kemudian terhadap 2 orang yang diamankan di Jakarta langsung dilakukan permintaan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, dan terhadap 12 orang yang diamankan di Purwokerto kemudian juga langsung dilakukan pemeriksaan awal di Polresta Banyumas. Kemudian dari 12 orang yang diamankan di wilayah Purwokerto tersebut, 7 orang diantaranya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga saat ini total ada 9 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan, di mana dari 9 orang itu diantaranya adalah rektor, 2 wakil rektor dan juga pihak-pihak lainnya. Sebelumnya, sejumlah pejabat Unsut menjalani pemeriksaan KPK di Mapolresta Banyumas. KPK juga memeriksa sejumlah orang dari luar Universitas Jenderal Sudirman. Diduga 73 kursi dari sekitar 245 kuota penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unsut tahun 2026 disiapkan untuk transaksi kepada calon mahasiswa dengan imbalan sejumlah uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, sebuah bangunan rumah roboh dan juga menimbun ibu dan 2 anak-anaknya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari Sabtu malam.
Petugas berhasil mengevakuasi seorang ibu hamil dan 2 anaknya yang tertimbun bangunan rumah di Jalan Haji Nurisan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ketiganya langsung dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Belum diketahui penyebab robohnya bangunan tersebut. Bangunan tersebut roboh saat ketiganya sedang tertidur. Polisi pun sudah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Pemirsa, kondisi pengungsi gempa di Gor Samador, Maumere, Nusa Tenggara Timur kian memprihatinkan. Fasilitas terbatas dan juga tempat tidur tak layak membuat sejumlah anak mulai mengeluhkan gatal-gatal pada kulit. Hari-hari di pengungsian tak membuat warga bisa beristirahat dengan tenang. Di Gor Samador, ratusan pengungsi bertahan dengan fasilitas minim. Anak-anak, balita hingga lansia terpaksa tidur beralaskan tikar tanpa matras atau kasur lipat. Kondisi ini pun mulai berdampak pada kesehatan. Sejumlah anak-anak mengeluh gatal pada kulit akibat serangan serangga. Kalau untuk kebutuhan pokok untuk bayi balita belum dapat. Belum dapat ya? Alas tidur? Alas tidur sudah berupa tikar begini. Kalau untuk kasur tidak, karena biasa serangga juga naik jadi gatal-gatal. Oh, mulai terasa sakit ya? Biasa bintik-bintik juga pengaruh serangga tadi. Serangga. Para pengungsi berharap bantuan segera tiba. Bukan hanya alas tidur, tapi juga obat-obatan dan layanan medis. Data BNPB mencatat gempa telah menelan 87 korban jiwa dan melukai 1.298 orang. Pada hari ini, secara kumulatif jumlah yang meninggal ada 87 jiwa, sedangkan jumlah orang-orang yang luka atau korban yang luka ada mencapai 1.298 jiwa. Saat ini pengungsi karena banyaknya gempa susulan, pengungsi juga bertambah dari angka yang kemarin 130-an ribu, sekarang sudah mencapai 150.576 jiwa. Hingga kini, getaran gempa bumi juga masih terus terasa. BNPB pun mencatat lebih dari 5.000 gempa susulan terjadi. Dari Sika, Jody Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan juga penggelapan investasi. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor jadi tersangka. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo, korban mengaku mengalami kerugian akibat janji investasi yang ditawarkan oleh pihak Ruben. Tergiur dengan janji keuntungan yang menggiurkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah modal kepada mantan suami Sorwenda tersebut. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Meski statusnya sudah naik menjadi tersangka, polisi menyatakan hingga saat ini belum melayangkan surat pencekalan ke pihak imigrasi. Namun penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ruben Onsu dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada pekan depan. Dari Jakarta, Raffi Wardani, iNews melaporkan.